Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Dian Amelia dalam program Education Talk Politeknik Bosowa. Program ini menayangkan sejuta edukasi, pengalaman hingga tips and trik seputar dunia vokasi. Kali ini kita sudah bersama dengan salah satu narasumber kece kita dari program studi perhotelan. Yuk kita sapa-sapa dulu. Halo Kak, apa kabar? Halo, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh dong perkenalan diri dulu di audiens kita. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat dari program studi perhotelan Politeknik Bosowa. Oke, jadi panggilannya apa nih? Bisa dipanggil Taufik. Taufik. Oke, Kak Taufik. Hari ini kan kita akan membahas seputar pengalaman Kak Taufik berkuliah di Politeknik Bosowa. Oke, khususnya di perhotelan ya. Iya. Oke, cerita-cerita sedikit dong. Bagaimana sih awal mula Kak Taufik ini memilih jurusan perhotelan di Politeknik Bosowa? Baik. Awal mulanya itu saya pilih perhotelan itu kan setelah lulus SMA itu kayak biasalah anak dari lulus SMA tuh pusing mau masuk kemana. Iya. Saya lihat-lihat juga banyak dari tempat saya itu dari universitas. Saya lihat masih juga dia tetap enggak kerja. Jadi saya searching, saya lihat oh ada teman saya yang masuk di sini. Saya tanya-tanya bilang bagaimana di sana? Katanya di sana bagus, Politeknik Bosowa itu bagus. Oke, saya coba daftar, keterima, dan ditanya, bilang pas proses wawancara kan ditanya, bilang kenapa pilih perhotelan. Jadi saya pikir, saya lihat perhotelan tuh industrinya itu banyak di Makassar, besar, hotel-hotel banyak. Jadi sudah jelas dong berarti apanya lagi? Masa depannya ya bisa dibilang terjamin lah. Cerah ya? Ya cerah betul. Oke. Banyak lapangan pekerjaannya. Jadi saya milih baik saya pilih perhotelan begitu. Oke, luar biasa. Jadi memang sudah langsung menebak wah ini kayaknya cerah nih masa depannya nih ya di perhotelan karena hotel-hotelnya banyak. Betul. Industrinya juga lapangan pekerjaannya luas ya. Sangat luas. Sangat luas. Oke. Tapi Kak, ini kan saya juga mau tanya nih. Tentunya kan karena kakak basicnya dari mungkin SMA ya? Iya, SMA. SMA kan kita nggak ada belajar perhotelan sama sekali ya? Sama sekali tidak ada. Oke. Berarti memang kita tanpa pengalaman sebelumnya. Betul, tanpa. Kita masuk di perhotelan tuh hal apa sih Kak yang membuat kakak kaget pertama kali masuk di jurusan perhotelan? Yang pertama kali itu kaget karena ternyata itu yang paling utama itu ternyata penampilan. Iya. Ya kan kayak anggaplah seperti biasa anak kuliah. Bajunya bisa pakai kemeja bebas, celana jeans, sepatu sneakers, bebas lah. Iya. Kalau di sana perhotelan ternyata diatur harus mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu rapi. Seperti rambutnya tidak boleh panjang. Iya. Kayak saya tidak boleh berkumis, berjenggot. Jadi memang rapi ya, bersih ya. Bersih. Dari baju juga diatur, dari celana harus kain hitam, sama sepatu itu harus pantofel. Berarti dalam Senin kan kalau perhotelan kan sama di Politeknik Bosowa kan Senin sampai Jumat ya perkuliahannya. Ya, jadi kita berkuliah dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Sampai jam 4 sore. Di situ Senin sampai Jumat pakaiannya memang diatur kan? Ya, diatur. Pakaian-pakaian apa saja tuh? Kalau dari hari Senin sampai Senin Selasa itu pakai hitam putih blazer. Kalau hari Rabu Kamisnya pakai baju teori yang biru yang saya pakai sekarang. Terus hari Jumat itu batik. Batik. Kalau di angkatan saya itu buat PDH Kak. PDH tapi yang batik. Oke, yang batik ya. Jadi pakai itu yang hari Jumat. Oke, ini kan saya tahu juga tuh ada baju kitchennya perhotelan nih. Betul. Kalau baju kitchennya itu digunakan ketika praktik, ketika matkul praktik. Itu baju kitchennya ada berapa nih? Karena saya pernah lihat ada yang warna hitam putih, ada yang pernah warna merah. Oh iya. Itu yang kalau di angkatan saya itu semuanya putih tapi yang ada yang merah itu kalau kita yang punya sendiri bisa dipakai. Gitu. Karena seperti kalau praktiknya itu 1 minggu kan nggak mungkin baju itu yang putih terus dipakai kan. Jadi ya itu gonta-ganti ya. Gonta-ganti ya betul. Oke. Kan kita ketahui juga nih ya Kak Taufik ya, di Politeknik itu kan lebih besar praktiknya ya, lebih banyak. Betul.
Nah, ada nggak sih Kak praktik atau mata kuliah yang Kak Taufik senangi dari perhotelan? Mata kuliah yang paling disenangi itu tentu saja kalau dari saya itu housekeeping. Kalau dari saya itu basic saya di situlah. Saya Iya, sangat housekeeping. suka lah housekeeping. Tapi kalau dibilang yang paling seru yang mana, jelas pasti kitchen. Kitchen. Oke. Iya. Ada pengalaman unik atau menarik di praktik tersebut nggak sih Kak? Kalau pengalaman menariknya sih pada saat kedatangan chef terkenal dari hotel berbintang. Iya. Itu disuruh kan dia cuman nyuruh kita yang laksanakan. Iya. Nah, seperti contohnya lah Iya. memotong. Iya. Kalau ternyata jenis masakannya itu kalau potongannya seperti ini salah. Oke. Nah, saya kan pertama kali kan Iya. Pak kitchen itu motong asal-asalan saya Kak. Iya, ngasal ya gini-gini asal doang ya. gini-gini doang. Nah, ternyata itu potongannya itu ada jenis-jenisnya. Oh. Kayak kalau kecil itu harusnya begini, harusnya begini. Nah, ternyata pas potong-potong itu enggak cocok untuk masakannya. Oke. Jadi ya kayak chef pada umumnya lah marah-marah kan. Iya, Bilang tidak begini, tidak seperti ini. Ya terus diajari. kayak Chef Juna ya gitu ya. Enggak juga. Oh enggak juga, oke. Kan kayak Chef Juna yang, oh jangan gini. Oh enggak ya? Enggak. Oke. Berarti memang banyak pengalaman-pengalaman yang Kakak Taufik salah satunya seperti yang di kitchen ya. Iya, betul. Nah, saya kepo nih, yang di housekeeping ada pengalaman unik apa nih? Nah, kalau di housekeeping nggak ada pengalaman unik sih, tapi cuman karena saya sukanya di sana karena seperti kita tahu housekeeping kan membersihkan kamar tamu kan, Iya. atau membersihkan kamar tamu itu kita tuh diajarkan teliti karena komplain di hotel itu biasanya berasal dari kamarnya. Iya. Ya, jadi kalau kita itu tidak teliti atau kurang teliti sangat fatal untuk itu tamunya komplain. Iya sih. Iya. Apalagi kalau masih kotor kan ada rambut, ada Iya, apa. wih, rambut Satu helai satu aja. aja. Iya, mau itu di lantai, di meja, di bed, kita pasti komplain tamunya. Iya, saya pun pasti komplain ya kalau saya Iya. tamunya ya. Iya. Nah kan kita kan udah bayar mahal nih, masa pelayanannya kurang ya. Betul. Berarti memang di perhotelan ini kita diajarkan bagaimana melakukan pelayanan yang baik ya di sana tentunya. Betul. Nah, ada nggak sih kira-kira dari pengalaman kamu selama kamu berkuliah di perhotelan tuh masuk pas saat kamu bekerja? Ada contohnya itu balik lagi tadi ada matkulnya itu tentang service excellence, Iya. sama ada lagi mata kuliah seperti manajemen tata geraha, kayak operasional tata geraha lah yang housekeeping. Nah, itu kita diajarkan bagaimana cara menyapa tamu, Iya. senyum. Contohin dong senyumnya seperti apa? Ya, contohnya kakak sebagai tamu lah, Iya, kita oke. berpapasan kan, Iya. anggaplah di koridor hotel iya. berpapasan, bilang selamat pagi Bu, ada yang bisa saya Pagi. bantu? Oke, berarti seperti itu ya. Iya, sambil senyum, sambil kayak puji-puji tamunya lah, kayak hari ini Ibu cantik sekali. Oh, luar biasa. Iya. Pas tamunya jadi senang Ya, gitu betul. Kayak tamu tuh suka dipuji, suka disapa. Ya, tapi lihat juga tamunya gimana. Iya. Barangkali tamunya lagi Bad kayak mood. bad mood. Ya, jangan terlalu berlebihan lah. Oke. Iya. Itu semua sampai di situ diajarin ya. Sampai segitu diajari. Oh, luar biasa ya perhotelan teman-teman ya. Karena hal sekecil dan sedetil itu pun mereka semua pelajarin. Jadi memang Betul. pada saat bekerja sudah nggak kaku ya. Sudah ada basic nih ceritanya. Iya, betul. Sangat-sangat sudah tidak kaku. Kan pada waktu setiap semester itu ada magang di hotelnya Iya. 1 bulan. Iya. Nah, di situ pada saat masuk itu udah nggak kayak apa ya, anak ayam ceritanya Iya. lah. Sudah nggak kayak anak ayam yang nggak Yang tahu kehilangan induknya iya, ya. yang nggak tahu mau apa, mau ini, bisa sendiri. Kan sesuai yang diajarkan di kampus sama yang di industri itu sangat sama, Relevan ya. relevan sekali. Oke. Karena kita tadi bahas kamu kan udah pernah melakukan magang ya, praktik. Betul. Kamu magang di mana nih dulu? Boleh ceritain nggak sih? Kalau dari semester pertama itu magangnya di Hotel Arya Duta Makassar. Itu hotel bintang 5 loh. Oh iya, jelas ya. Iya. Saya pada saat di situ saya di bagian front office. Pas semester 2 saya magang di Novotel. Iya. Nah, itu juga hotel berbintang. Hotel berbintang. Jadi memang magang di salah satu perusahaan Bosowa ya. Betul.
pas semester 3 magangnya di IBIS Makassar City Center Iya. di posisi kitchen. Terus semester 4-5 kan itu sudah masuk program praktik industri ya. Iya. Saya magangnya di Taiwan Luar selama biasa. 1 tahun. Selama setahun ya. Iya betul. Jadi memang sudah full bekerja ya dari awal semester. Dari awal iya. Tapi selama kamu magang di Taiwan, ada hal berkesan apa nih yang kamu dapatkan di sana? Kalau di Taiwan hal yang paling berkesan sih kaget lihat orangnya Kak. Oke, kenapa tuh? Iya, kayak orangnya tuh kayak saya bandingkan sama Indonesia tuh, ya Indonesia sudah lumayan lah, Iya. tapi kalau dia dilihat dari masalah manajemen waktunya sangat hebat sekali Kak, luar biasa, Disiplin ya? disiplin sekali. Oke. Pada saat jam kerja, tidak ada tuh yang kayak main HP apa segala ngobrol, macam. Iya gosip ngobrol gitu ya? gosip nggak ada gosip nggak ada. Berarti di sana kerjanya juga 8 jam? Kerjanya iya 8 jam. 8 jam, oke, luar biasa. Apa yang bisa kamu petik dari pengalaman kamu selama magang dari semester awal hingga akhir? Yang saya petik sih dari magang awal tuh ternyata di industri itu orang itu tidak boleh seperti kayak semena-mena lah. Iya. Iya harus memang profesional seperti yang diajarkan di kampus. Iya. Dari awal itu apalagi penampilan, kalau harus rapi, bagaimana walaupun kita di kitchen nih Kak. Iya. Kan di kitchen itu masak-masak Iya. apa-apa, tapi tetap harus kalau sudah berhadapan dengan tamu harus penampilan itu ya oke. Tidak acak-acakan lah. Iya. Kan seperti yang diketahui. Nggak urakan ya? Iya, di kitchen kan tuh panas segala Iya. macam kan, tapi tetap ketika berhadapan dengan tamu harus rapi, senyum, tidak ada keringat-keringat. Wangi. Iya, betul. Yang paling penting itu Ya, harus wangi wangi. ya. Iya. Itu sih Kak yang paling berkesannya dari penampilan. Dari penampilan. Iya. Jadi memang dari awal memang kita sudah dituntut untuk berpenampilan rapi dan Iya, menarik. betul. Ya karena sekarang sih kalau mau dilihat-lihat juga lowongan pekerjaan kan pada cari yang ini ya, berpenampilan menarik. Iya, berpenampilan menarik. Iya. Jadi poin utama sih sebenarnya kalau di Indonesia ya. Apalagi kamu kan sudah punya banyak nih pengalaman-pengalaman dari awal Iya, sampai betul, akhir. dari awal sampai akhir. Pasti udah tau lah di industri seperti apa. Iya, sangat sudah tahu. Oke. Terus nih yang terakhir nih saya mau tanya nih. Kesan-kesan kamu selama berkuliah di Perhotelan Politeknik Bosowa. Pesan dan kesannya sih campur aduk ya Kak. Iya. Dari awal tuh kayak ternyata perhotelan seperti ini, ternyata begini. Kayak ekspektasinya itu enggak seperti itu Kak. Kan Iya. kayak taunya itu kayak orang anak-anak mahasiswa itu berkuliah itu kayak santai begitu Iya. kan. Anggap semester awal masih santai-santainya, masih bisa begini. Ternyata kalau di Politeknik Bosowa dari semester awal itu sudah harus seperti karyawan yang kerja. Iya. Iya. Jadi itu sangat berkesan lah bagi saya Kak itu. Iya, karena dituntut Iya. di industri ya. Iya, itu seperti industri. Jadi pada saat masuk industri sudah siap nih. Iya. Sudah ada bekal. Betul. Oke, satu kata untuk perhotelan. Untuk perhotelan mantap. Mantap. Oke, teman-teman. Jadi satu kata untuk perhotelan yaitu mantap dari Kakak Taufik ya. Betul. Luar biasa. Kakak Taufik, tidak terasa kita sudah berada di penghujung podcast kita hari ini. Aduh. Padahal masih seru ya. Iya, sangat seru. Nanti mampir-mampir lagi ya ke podcast saya ya. Boleh. Luar biasa. Terima kasih Kakak Taufik untuk Ya. bincang-bincangnya hari ini. Semoga ke depan Kakak Taufiknya sukses. Amin. Dan terus ingat bahwa berkuliah di Politeknik Bosowa sangat membanggakan. Sangat membanggakan. Luar biasa. Terima kasih Kakak Taufik. Terima kasih. Oke teman-teman, karena kita sudah di penghujung acara, satu kata buat teman-teman audiensku semuanya, kalian luar biasa. Oke, saya Dian Amelia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.